Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin, Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Al-Mukarramun, seluruh pengurus DKM Masjid Al-Faragha, Ketua DKM Bapak Haji Abdul Jabbar, dan seluruh para tokoh masyarakat, para penggiat majelis ilmu, Om Rio dan teman-teman, seluruh jamaah yang hadir pada kesempatan malam hari ini, dan para asatid semuanya, Ustaz Amto, dan seluruh tanpa terkecuali, semoga Allah sehatkan lahir batin kita, Allah tambah-tambah keberkahan hidup kita, dan senantiasa istiqomah di dalam ketakwaan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukrulillah, segala puji bagi Allah. Pada kesempatan malam hari ini kembali Allah pertemukan kita di majelis ilmu, melanjutkan kajian kitab Nasha'ihul Ibad. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus sabi'atu wal ishruna, maqalah yang ke-27. Qala syair, berkata asyairu, seorang penyair, beliau ulama sekaligus juga ahli syair. Syairnya, ya man bidunyahu istanggol, qad gharrahu tulul amal, aw lam yazal fi ghaflatin hatta dana minhul ajal. Al mautu ya'ti baghtatan wal qabru sundukul amal, isbir ala ahwaliha la mauta illa bil ajal. Artinya, ini syair, kalau yang bisa lagu ya bagus. Artinya, ya man bidunyahu istanggol, ya man, wahai orang-orang, termasuk di dalamnya adalah kita semuanya. Bidunyahu istanggol, yang mana sibuk bidunyahu dengan urusan dunianya. Wahai orang-orang yang sibuk dengan urusan dunianya, qad gharrahu tulul amal, qad gharrahu, sungguh telah menipu kepada orang tersebut. Apa yang menipu? Tulul amal, panjang angan-angan, panjang hayalannya, imajinasinya terlalu panjang, berlebihan. Dan ini terbukti Bapak Ibu. Orang itu kalau kebangetan cinta sama harta, itu angan-angannya itu kadang terlampau tinggi melambungnya. Bahkan kadang-kadang itu dia berhayal, seandainya saya punya begini, punya begini, punya begini. Yang mana hayalan yang berlebihan itu bukan membuat dia menjadi baik, bukan malah semangat dalam bekerja, bukan. Justru dia hanya terbuai dalam lamunannya, dalam hayalannya, kerja mah kagak, tapi pengennya dapat duit banyak. Bapak ingat kasus-kasus dulu, saya pernah didatangin sama orang itu, kasus dulu ada istilah uang Soekarno. Bapak pernah dengar ya? Luar biasa itu. Apa istilahnya?
Itu uang Soekarno, buat cerita ke saya, nanti dapatnya sekian Ustaz, triliun, begini, begini, begini. Nanti dapatnya sekian persen, kita dapat begini, kita bagi berlima, begitu. Saya nggak tertarik sama sekali. Karena terlampau tinggi hayalan seperti itu. Ujung-ujungnya apa? Dia modal, jual ini buat modal ini. Wah, ini ada pertemuan di sana, modal, jual ini. Akhirnya ujung-ujungnya mau rumah kejual. Duit Soekarno-nya nggak ada. Ada dulu barang antik tuh. Ada namanya samurai, ya. Samurai itu harganya miliaran, sekian miliar, nanti dapatnya sekian. Itu. Ya umpamanya seandainya ada, itu sangat susah. Betul. Seandainya ada itu sangat susah. Artinya apa? Kalau kita angen-angenannya kok bicara miliar, bicara triliun, kita dibuai lamunan oleh seperti itu, bukannya malah bagus, Pak. Kerja males jadinya malah. Justru malah dia, wah di sana ada kabar informasi samurai, kejar ke sana. Pinjam sana, pinjam sini, ngutang sana, ngutang sini. Akhirnya ngutang numpuk, samurai juga dapat. Apalagi perkara benda-benda sifatnya benda-benda yang berkhodam. Wah, ini lebih susah lagi. Ada namanya bambu petuk, bambu yang tulangnya nyambung gitu. Ros-rosannya itu beradep-adepan itu. Wah, itu fadilahnya begini-begini. Ada namanya senjata begini. Aduh, gak usah, Pak. Gak usah. Kalau masalah dunia khodam, saya insya Allah lebih paham ya itu. Gak usah. Gak ada manfaatnya, dan itu tidak memberi manfaat, malah merugikan kita. Udah modal sana, modal sini, habis-habisan gak dapat apa-apa. Wah, alasannya apa? Wah, ini khodamnya lagi pergi, gak bisa dites. Alasan itu. Jadi gak usah. Jadi orang rata-rata kalau kebangetan cinta harta, itu yang ada panjang angan-angan. Kalau mau kerja ya kerja sewajarnya. Waktunya dagang ya dagang, buka warung. Itu ada orang beli ya bungkusin. Kalau nggak ada buat zikir, begitu. Namanya warung Padang, kan begitu, Pak. Jadi real gitu loh, Pak. Sesuatu yang logis, real, masuk akal. Itu jangan kebangetan panjangan angan, malah gak kesampean, ujung-ujungnya utang numpuk dan akhirnya ya stres sendiri. Naudzubillahimin. Bukan berarti kita nggak butuh dunia, butuh. Bukan berarti kita nggak boleh cita-cita, boleh cita-cita. Tapi yang masuk akal, yang realistis kalau bahasa sekarang. Realistis. Yang kira-kira memang kemampuan kita itu bisa nyampe ke sana. Kalau kebangetan bukannya nyampe, stres, Pak. Orang itu kalau stres pilihannya dua, kalau nggak mati muda ya stroke. Makanya udah yang realistis, yang masuk akal, ada kerja, ada rezeki dinikmatin, sudah disyukuri buat ibadah, alhamdulillah. Nah, gitu. Aulam yazal fi ghaflatin. Orang yang kebangetan, sibuk dengan urusan dunia, kebangetan cinta urusan dunia, aulam yazal, dia nggak akan selesai fi ghaflatin, di dalam kelalaiannya, akan terus dalam kelalaian yang tidak disadari. Artinya apa? Dia akan selalu menemukan alasan untuk membela dirinya. Orang itu, Pak, kalau kebangetan cinta harta, cinta dunia, akan dalam kelalaian yang enggak selesai-selesai, dan akan selalu terus menemukan cara, menemukan dalil untuk membela dirinya. Kalau ditanya, kok kenapa sekarang nggak pernah ke masjid, dia selalu punya alasan, macam-macam alasannya. Aduh, ini lagi sibuk di kantor, ini lagi ngurusin ini, lagi dapat amanah, macam-macam, Pak. Yang mana sebenarnya dia itu sedang berada dalam kelalaian yang menjerat dirinya, sehingga dia kadang nggak bisa keluar dari jeratan itu. Tapi anehnya dia selalu punya dalil untuk membela dirinya. Harusnya kan begini, iya ya, saya kok jadi lalai ya. Nah, ada kesadaran semacam itu, insya Allah dia akan bangkit dari jeratan itu.
Tapi kalau malah membela diri terus, ya malah nggak selesai-selesai. Selalu dalam kelalaian sampai akhirnya mati, ya nggak sempat ke masjid. Karena alasan sibuk ini, sibuk itu, sampai mati. Naudzubillahi min, itu yang bahaya. Hatta dana minhul ajal. Nah di sini Pak, orang yang terus dalam kelalaian hatta dana, sehingga menjadi dekat minhu dari orang tersebut apa yang dekat, al ajalu, ajal kematian. Orang itu Pak, waktu itu berjalan begitu cepat, nggak terasa. Maka ada istilah begini Pak, perasaan baru kemarin sekarang udah menjadi bapak, betul? Perasaan baru kemarin sekarang udah jadi kakek, ya udah punya cucu tahu-tahu. Perasaan baru kemarin, ya Allah, tahu-tahu udah putih semuanya, rambut putih sampai kumis saya udah mulai tumbuh kumis putih nih Bu, saya biarin aja. Jenggot udah mulai tumbuh putih, saya biarin aja. Sampai istri saya itu nggak dipotong, enggak. Justru dengan putihnya kumis rambut ini ngingetin kita, lo udah tua, begitu loh Pak, kira-kira. Tahu-tahu begitu Pak. Itu yang kita rasakan, betul kan? Sekarang tahu-tahu Bapak usia udah berapa? 50. Ya Allah, baru kemarin kita main badminton, sekarang usia udah berapa Om? 55. Pokoknya luar biasa. Waktu itu cepat sekali Pak. Nah kalau kita lalai terus, tahu-tahu ajal udah deket di depan mata. Baru kita ngomong, anterin gue ke masjid, terlambat. Makanya ini sebuah syair yang sangat indah untuk menyadarkan kita. Al-mautu ya'ti baghtatan. Lanjutannya, al-mautu, namanya kematian itu Pak, ya'ti, akan datang baghtatan, ngagetin. Kematian itu datang ngagetin Pak. Jangankan bagi orang yang sehat, yang udah ketahuan sakit tuh orang, sakit berbulan-bulan, terus dikabarin si Anu meninggal, tetap kita kaget. Ya Allah, kelihatannya udah mulai cengar kok mati ya begitu. Apalagi yang kelihatannya sehat, tahu-tahu ada kabar meninggal, itu sangat mengagetkan. Nah apapun itu, namanya kematian itu ngagetin. Bagi siapa? Bagi yang mendapati kematian dan bagi yang mendengarkan informasinya. Artinya apa? Orang yang mati aja kaget, terlebih-lebih saudara, tetangga lebih kaget lagi. Jadi nggak ada ceritanya orang kematian itu terus dia udah siap banget, nggak ada, tetap kaget. Bahkan digambarkan begini Pak, manusia itu ketika hidup di dunia itu digambarkan seperti orang yang sedang tidur. Nah orang tidur itu mimpinya macam-macam. Ada yang mimpinya indah, hadis selamat tidur dia indah tuh mimpinya tuh. Ada yang mimpinya buruk gitu. Nah ketika kematian datang itu membangunkan dia dari tidurnya. Sehingga di situ setiap orang yang mati pasti mengalami penyesalan. Ya udah mati, udah selesai, nggak bisa ke masjid, nggak bisa ngaji lagi, nggak bisa sedekah lagi, nggak bisa berbuat baik lagi. Mestinya tuh semua mengalami penyesalan Pak. Cuman kita nggak pernah dengar orang mati ngomong kan, tapi aslinya mah nyesel Pak. Ruhnya itu nyesel. Jangankan kita yang kurang baik, orang yang sudah berusaha baik aja nyesel loh ketika mati, apalagi yang nggak baik. Makanya di sini kematian itu datang mengagetkan. Nah karena datang mengagetkan, datang tiba-tiba, nggak pakai permisi, betul? Bapak seandainya boleh milih nih, pengen mati datang tiba-tiba atau kematian itu datang tapi permisi dulu? Seandainya harus milih, Bapak milih yang mana? Tiba-tiba. Ada dua pilihan, kematian datang tiba-tiba atau Bapak Ibu milih kematian datang tapi permisi dulu. Milih yang mana Bu? Saya pertajam lagi pertanyaannya. Bapak Ibu lebih kepengen dikasih tahu kapan kematian Bapak Ibu datang atau nggak usah dikasih tahu? Nggak usah dikasih tahu. Dipikir yang serius ini Bu. Ini ibu-ibunya biar jawab.
Ibu kepengen dikasih tahu kapan ibu mati atau nggak usah dikasih tahu? Nah, tadi bilangnya minta permisi. Kenapa milih nggak usah? Iya. Jadi kenapa kematian dirahasiakan Allah kapan datang? Sebenarnya itu bentuk sayangnya Allah kepada kita. Loh, kalau bapak ibu dikasih tahu, bapak nggak doyan makan itu. Dikasih tahu si A mati bulan Desember tanggal 31. Berarti kapan tuh? Udah besok. Saya yakin malam ini gak bakal doyan makan, Pak. Di masjid sholat gak berhenti, betul? Udah gak inget apa-apa, tersiksa malah. Makanya itu rahasia besar. Kenapa kematian dirahasiakan? Tujuannya ya sayang sama kita. Cuman anehnya orang itu malah gak nyadar-nyadar. Dipikirnya kematian mantar bagaimana, terbagaimana. Kematian itu sangat dekat. Kalau saat ini dirahasiakan itu biar kita selalu waspada, bukan kok malah lengah. Karena kan kita udah sepakat kematian bisa datang kapan saja, di mana saja, dan dalam kondisi apa saja. Betul kan? Nah, jadi kematian datang tiba-tiba, mengagetkan, dan itu sebenarnya rahmat biar kita selalu siap-siap. Selalu siap. Kalau ditanya udah siap mati belum? Harus siap. Nah, kalau belum menunggu kapan? Harus siap. Disiapkanlah, selalu disiapkan. Makanya kalau orang muslim selalu mempersiapkan diri untuk kematiannya, maka dia tidak ada kesempatan untuk berbuat maksiat. Nggak akan, Pak. Kalau seorang muslim nih sudah tahu betul kematian itu begitu dekat dan berusaha menyiapkan dirinya untuk menyambut kematian, itu nggak ada kesempatan untuk melakukan kemaksiatan. Jangankan melakukan, terpikir aja enggak loh, Pak. Jangankan kemaksiatan, tuh hal-hal yang percuma saja sayang sekali. Ngapain saya buang-buang waktu kayak begini? Coba dibuat begini, baca Quran begini gitu. Dan itu saya rasakan betul, Pak. Nah, ternyata memang begitulah cara Rasulullah dan para ulama ngajarin kita bahwa ingat kematian itu justru membuat seorang mukmin jadi semangat, selalu semangat melakukan kebaikan. Karena merasa kematian begitu dekat. Tapi mereka yang merasa kematian masih jauh, umur saya baru 40, pahamnya begitu tuh. Nah, biasanya orang cenderung itu santai, lelet, diajak kebaikan tuh lelet. Dia pikir ntar aja lah kalau udah 50. Gila udah 50, ntar aja lah, baru 50. Akhirnya nggak bergerak apa-apa, nggak menghasilkan apa-apa. Nah, di situ kita mulai sadar kematian itu datang tiba-tiba, nggak pakai permisi. Lanjutnya wal qabru sundukul amal. Dan kuburan itu, Pak, sundukul amal itu merupakan kotak penyimpanan amal itu di kuburan. Kalau amal kita baik, banyak selama hidup di dunia, itu disimpan di kuburan. Bapak mati sama juga Bapak itu menghampiri memanen amal kita. Manennya amal itu saat kita mati sudah mulai memanen, Pak. Kalau amalnya baik ya panennya baik. Kalau keburukannya kok banyak sekali ya nanti panennya ya buruk. Makanya kuburan itu bisa menjadi raudhah, taman surga, juga bisa menjadi hufrah, jurang api neraka. Nah, itu kuburan, Pak. Ibu mau nggak masuk kuburan? Mau nggak, Pak? Masuk kuburan mau? Harus mau. Harus mau. Harus mau. Waktunya kapan? Ya pokoknya harus siap dan harus mau. Nah, kalau nggak masuk kuburan malah lebih bahaya lagi. Bapak mau kemana nggak masuk kuburan? Nah, di kuburan itu Bapak Ibu kita biar tambah ngeh nih. Kuburan itu nggak ada yang nolongin kita. Suami pulang, habis nganter jenazah pulang nggak suami? Pulang. Anak pulang. Harta benda kita pulang semua. Tinggal ibu sendirian dewek-dewek di tempat yang sempit.
gelap gulita, nggak ada pintu, nggak ada jendela, diem di situ. Datang malaikat, di situ bapak ditanya, di situ amal bapak menjelma. Kalau itu amal baik menjelma menjadi teman yang baik. Kalau itu amal buruk menjelma menjadi teman yang jahat. Di situ di kuburan itu, Pak. Ibu udah mulai bayangin kuburan belum? Bu, mulai bayangin, Bu. Mulai bayangkan kuburan kita itu nanti jadinya apa? Jurang neraka atau taman surga? Itu mulai kita pikirkan. Jadi saya selalu berpesan pada teman-teman jamaah juga, kematian itu jangan dianggap hal yang tabu. Jadi membicarakan kematian itu jangan dianggap hal yang tabu. Seringkali orang ngomong begini, lagi ngomong tentang mati di stop, jangan ngomong mati ntar malah kejadian beneran loh. Ya mau mati mah pasti kejadian. Dianggap hal yang tabu. Justru kematian itu harus dibicarakan, didiskusikan, direncanakan. Harus begitu, Pak. Bapak punya suami istri nih, suami istri harusnya itu mendiskusikan, merencanakan. Bapak ngomong, "Mah, Bapak pengen nanti mati pas tahajud." Itu kan bagus tuh. Namanya mendiskusikan dan merencanakan. Dengan begitu nanti istri mendukung, sehingga bapak tiap malam dibangunin istri untuk tahajud. Ya harus bangun, udah dibangunin kok. Katanya pengen mati tahajud. Begitu, Bu, cara banguninnya. Katanya pengen mati pas tahajud, Pak. Ayo bangun tahajud. Itu. Ibu juga begitu, punya rencana. Maka kalau ditanya, ibu kalau ditanya nih pengen mati pas bagaimana, Bu? Pas ngaji, pas sholat, atau pas nonton TV? Woi, nggak punya rencana? Kalau sebelah sini, Pak, pengen matinya pas bagaimana, Pak? Pas di masjid atau pas di dangdutan itu? Nah, ini kan butuh perencanaan, Pak. Lu terus mau ngapain, Nek? Kau bangun dulu. Gini loh Bapak Ibu, di dunia saja kita butuh perencanaan yang matang. Betul. Kita nih di dunia pengen melakukan sesuatu butuh perencanaan yang matang. Apalagi kehidupan akhirat yang lama sekali tanpa batas, lebih perencanaan yang matang. Maka kematian itu jangan dihindari, didiskusikan. Ngobrol di keluarga sama istri sama anak-anak. Kita pengen nih, Bapak pengen kita semuanya suatu saat meninggal husnul khotimah, atau mungkin kalau bisa meninggal pas lagi sujud. Indah nggak, Pak? Indah nggak? Indah. Nah itu Bapak sampaikan tuh rencana seperti itu ke istri, ke anak, biar semuanya kompak, saling mensupport, saling mengingatkan, sehingga kalau pas lagi males sholat diingetin, Bapak katanya pengen mati pas sujud, gitu loh, Pak. Dan sholatnya males ya nggak ketemu judulnya nanti. Didiskusikan, jangan malah dianggap tabu, jangan ngomong mati jangan, justru harus dibicarakan. Nah itu untuk membantu menyadarkan diri kita. Ayo Om Rio, pengen mati pas ngapain, Om? Pas ngaji aja ya. Amin ya Rabbal. Nah, kapan matinya? Itu kan terserah Allah. Yang penting kita punya rencana, ya Allah saya pengen mati satu saat pas ngaji. Itu dipanjatkan dalam doa gitu loh, Pak. Selama ini Bapak udah pernah belum doa seperti itu? Terus gimana? Bapak pengennya matinya gimana? Mati mati aja begitu. Sayang sekali, Pak. Direncanakan, didiskusikan, terus Bapak bawa dalam doa. Ya Allah, saya pengen mati pas tahajud. Tiap doa dibaca. Biar diijabah Allah, mati pas tahajud. Kalau Bapak nggak pernah memanjatkan doa, mati mah terserah, mati aja. Bahaya itu, Pak. Bahaya, ntar mati kesabet rel kereta, kan repot lagi, Pak.
mati pas ngaji, dipanjatkan dalam doa. Isbir ala ahwaliha, isbir, maka bersabarlah engkau, ala ahwaliha, terhadap segala macam hiruk pikuk urusan dunia. Sabar. Segala macam hiruk pikuk urusan dunia yang kayak apa tahu nih Pak, katanya ekonomi susah, susah. Waduh, Bapak sabar. Kenapa sabar? Karena ujung-ujungnya Pak, orang mati itu yang dibawa amal. Kalau kita terlalu maksa, terlalu rakus urusan duniawi, akhirnya menghalalkan segala cara, justru itu membahayakan. Nanti mati malah tersiksa, nggak selesai-selesai. Sabar dulu, sabar. Kalau ada orang ngomong nyari rezeki yang haram aja susah, apalagi yang nggak boleh, itu omongan menyesatkan, itu namanya. Jangan, sabar urusan dunia. Kalau sabar, semua menjadi baik. Dan itu menjadi amal kita, sedekah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti kondisi saat ini, ekonomi susah, sampai kemarin itu orang antri untuk mendapatkan bantuan ya, dari mana, gubernur ya, sampai antri luar biasa. Sampai saya iseng nanya itu, antri itu dari sebelum maghrib Pak, di tempat saya nanya, kok dari tadi masih di sini? Iya Ustaz. Udah salat maghrib belum? Belum Ustaz. 100.000 loh Pak. 100.000 kan? Nah itu demi 100.000 loh. Sampai rela nggak sholat maghrib. Ya kan sayang sekali itu. Dan itu terjadi kemarin tuh Pak, belum lama. Nggak tahu di sini ada apa nggak? Kemarin di RW itu penuh sampai ngumpul itu. Kelurahan di sini. Kalau di tempat saya di RW. Itu luar biasa. Artinya karena nggak sabar ya, karena nggak sabar sampai mengalahkan kewajibannya, dan itu membahayakan justru. Padahal yang namanya rezeki itu mah nggak bakal ketuker. Betul Pak? Nah, betul, teorinya begitu. Cuma kadang-kadang kita itu giliran menghadapi sesuatu kadang lupa dengan teori itu. Makanya ini dimantapkan hati kita. Sabar. La mauta illa bil ajal. La mauta, tidak ada kematian illa bil ajal, kecuali karena adanya ajal. Ajal itu patok Pak, patok, ketetapan. Jadi setiap orang itu punya kontrak hidupnya masing-masing. Nah, ajal itu patok di sini, tek begitu. Jadi setiap hari kita tuh bergerak mendekati ajal, bergerak mendekati patok yang sudah Allah tentukan. Maka yang benar itu kita mendatangi ajal, bukan kok ajal mendatangi kita, bukan. Kita yang mendatangi ajal. Jadi setiap hari Bapak bergerak terus mendekati ajal kematian kita. Disadari atau tidak, terus bergerak Pak. Nah kalau Bapak nggak mau mati, Bapak jangan bergerak. Dan itu nggak mungkin, betul? Dan itu nggak mungkin. Bapak mau mundur kemana? Nggak ada. Waktu itu terus bergerak. Makanya saya bilang umur itu ibaratnya es batu. Bapak pakai nggak dipakai, tetap namanya es, pasti mencair, habis. Nah orang kalau sadar begitu, maka dia akan memanfaatkan umurnya betul-betul untuk kebaikan. Karena orang itu akan terus bergerak mendekati ajalnya masing-masing. Seperti sekarang udah akhir tahun nih Pak, bisa jadi 2000 juga selesai. Atau mungkin masih dipanjangkan ketemu tahun depan, ya alhamdulillah. Yang pasti begitu. Yang sudah tua lebih pasti lagi Pak. Yang sudah tua lebih pasti lagi, matinya itu lebih pasti Bang Dani. Gak mungkin kembali muda gitu loh. Yang ada tuh tinggal nunggu kematian, gak mungkin kembali muda. Nah kan jangan heran kalau yang hobi ngaji itu orang tua-tua itu Pak.
Itu karena udah mulai sadar. Ya semoga mati husnul khotimah. Itu syair yang disampaikan dalam makalah nasihat yang ke-27. Dalam sebuah riwayat yang disampaikan oleh Imam Ad-Dailami, baginda Rasul Muhammad SAW menjelaskan, tarkud dunya amrun minas sobri. Tarkud dunya, meninggalkan urusan duniawi, nggak rakus, nggak terlalu ambisius, ya jangan ada aja lah. Meninggalkan urusan duniawi, amrun itu perkara, minas sobri bagian dari kesabaran. Artinya apa? Butuh kesabaran yang hebat. Orang itu mampu meninggalkan duniawinya. Butuh kesabaran yang hebat. Kalau nggak sabar ya pasti rakus ujung-ujungnya. Makanya ketika ada seorang muslim dia bekerja mencari yang halal, cari rezeki yang halal, menghindari yang haram, dia jaga betul itu, maka itu bagian dari kesabaran. Kalau nggak sabar dia akan menghalalkan segala cara. Makanya meninggalkan dunia itu merupakan salah satu perkara di dalam cabang kesabaran. Dan ternyata meninggalkan urusan duniawi itu asyaddu min khatmis suyufi. Meninggalkan urusan dunia, gemerlap dunia, perhiasan dunia, itu merupakan perkara yang sangat berat. Asyaddu, sangat berat, min khatmis suyufi, daripada menyabetkan pedang fi sabilillah, di dalam peperangan sabilillah. Jihad, perang sabilillah itu berat, tapi meninggalkan dunia jauh lebih berat. Saya kasih contoh Pak. Dunia itu sangat menggiurkan. Harta dunia itu menggiurkan sekali, sehingga orang itu istilahnya bisa gelap mata, gelap hati gara-gara dunia. Ya seperti contoh-contoh ringan lah. Umpamanya Bapak udah dari sore niat mau kemana? Mau ngaji Masjid Al-Farogho. Temenin saya yuk. Ntar kalau deal saya kasih 10 juta. Sekarang. Tapi saya mau ngaji. Ya terserah, mau ngaji berikut saya. Bapak Ibu beli mana? 10 juta. Milih mana Pak? Coba, itu kan luar biasa. Itu baru 10 juta loh Pak. Itu butuh pertarungan batin yang luar biasa. Dan saya yakin Bapak pasti jawabnya jarang-jarang tawaran begini ya. Ngaji mah bisa kapan saja. Akhirnya kan begitu. Selalu punya dalil membela diri. Jarang-jarang 10 juta tawaran. Ngaji mah kapan aja. Ngaji mah bisa kapan-kapan. Selalu punya dalil membela diri, itu punya. Dan itu yang namanya tidak sabar. Betul, tidak sabar. Itu baru 10 juta loh Pak. Bayangkan kalau lebih dari itu. Dunia itu luas. Luar biasa. Makanya ada istilah gelap mata, gelap hati, ya karena dunia itu sangat menggiurkan. Bisa membutakan manusia. Dan itu butuh kesabaran yang luar biasa. Luar biasa. Maka jangan heran kalau ada orang saking nggak sabarnya urusan dunia, dia rela ngutang sana, ngutang sini untuk meningkatkan gengsinya, meningkatkan gaya hidupnya. Cuma segitu doang Pak. Cuma untuk niat meningkatkan gengsinya doang. Lu rela utang sana, utang sini. Malah ada yang lebih parah. Kalau ngutang masih mending, lah miara tuyul lebih parah lagi Pak. Miara tuyul, babi ngepet. Itu lebih parah lagi tuh Pak. Nah, makanya butuh kesabaran, dan ternyata itu lebih berat daripada perang fisabilillah. Lebih berat sabar meninggalkan urusan duniawi. Makanya saya salut kalau Bapak pulang kerja masih lelah, masih capek, masih bisa menyempatkan datang ke masjid, masih bisa menyempatkan duduk di majelis ilmu, itu luar biasa. Saya apresiasi betul itu. Nah kalau nurutin nafsu mah mending tiduran di rumah, capek kerja.
Tapi karena itu tadi semangat untuk berbuat baik itu. Selanjutnya, wala yatrukuha, dan tidak akan meninggalkan dunia ahadun seorang pun, illa kecuali Allah akan mengganti kepada orang tersebut, illa a'tahullah, kecuali Allah akan memberikan kepada orang tersebut mislama yu'tis syuhada, memberikan pahala sebagaimana diberikan kepada orang-orang yang mati syahid. Alhamdulillah, orang yang mampu meninggalkan gemerlap dunia, lebih memilih hidup sederhana atau lebih memilih apa adanya, justru di situ Allah berikan janji orang itu akan diberikan pahala sebagaimana pahala orang mati syahid, yaitu satu husnul khotimah, kedua berdampingan dengan Rasulullah di dalam surganya Allah. Maka orang-orang yang hidupnya sederhana, apa adanya, kerja ya semampunya, sholat dijaga, ibadah dijaga betul, orang seperti itu justru orang yang diistimewakan oleh Allah. Nah, cuman di sini Pak, ada kajian yang menarik juga. Jadi begini kajiannya itu. Di dalam proses mendekatkan diri kepada Allah itu bisa melalui dua jalur. Satu, jalur meninggalkan urusan duniawi. Dia lebih memilih menjadi orang yang apa adanya, seadanya, atau lebih tepatnya dianggap ya sederhana sekali. Dia lebih memilih jalur ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak mau makan barang haram, tidak mau makan barang syubhat, tidak mau terlibat dalam konspirasi yang justru merusak Islam. Dia apa adanya, biarin mah makan singkong, maunya begitu ya. Yang penting jelas halal itu. Dalam rangka proses mendekatkan diri pada Allah, jalur yang pertama. Ada lagi jalur yang kedua. Dia lebih memilih jadi orang kaya yang berlimpah harta. Tujuannya apa? Biar bisa lebih banyak membantu orang lain, membantu agama, membantu syiar, menolong banyak orang, banyak sedekah lewat jalur menjadi orang kaya. Jadi ada dua jalur Pak. Bapak mau milih jalur yang mana? Yang kedua jadi orang kaya. Yang sini milih jalur mana Pak? Makanya ulama itu terjadi diskusi yang belum selesai. Yang kelompok satu, orang miskin, itu jalur yang paling cepat untuk sampai ke Allah, gitu. Sebagaimana Rasulullah juga begitu, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan, doa Rasulullah Pak. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, matikan dalam keadaan miskin, dan kumpulkan bersama kelompok orang-orang miskin, doa Rasulullah. Karena dengan jalur miskin itu kita akan lebih cepat untuk sampai kepada kedekatan kita kepada Allah. Tapi satu sisi juga Rasulullah dalam riwayat yang lain juga, bahwa orang yang berlimpah harta terus mentasarufkan hartanya di jalan Allah, ini juga pahalanya juga luar biasa. Sebagaimana Abu Bakar dengan kekayaannya, Utsman bin Affan dengan kekayaannya, Abdurrahman bin Auf dengan kekayaannya, membela Islam luar biasa. Itu kalau nggak ada kekayaan ya susah. Khadijah harta bendanya dihabiskan untuk perjuangan Islam. Kalau nggak ada hartanya ya berjuang juga susah. Artinya begini, ternyata dua jalur ini, satu kalau disebut baik ya sama-sama baik. Tapi kalau disebut ada ketidakbaikannya ya sama-sama ada ketidakbaikannya. Umpamanya Bapak memilih saya menjadi orang miskin aja Ustaz biar dekat kepada Allah, betul. Tapi satu sisi Bapak ada kelemahan. Dan orang ada lagi bangun masjid, Bapak nggak bisa ngapa-ngapain. Cuman bisa ngomong, saya bantu doa ya, begitu doang. Padahal masjid itu nggak bisa jadi kalau cuman doa, kan begitu Pak. Terus Bapak punya orang tua sakit parah gitu kan, Bapak cuma ngeliatin doang, ya udah mak sabarin, nanti juga sembuh. Kalau toh mati ya husnul khotimah. Gara-gara Bapak nggak punya duit untuk bawa ke rumah sakit. Sisi lemahnya di situ nanti. Akhirnya Bapak
lihat orang tua geletak sakit bapak diem aja karena nggak menempuh jalur miskin tadi. Ini sisi lemahnya. Tapi kelompok yang kedua yang menempuh jalur dekat sama Allah lewat jalur kekayaannya, dibilang bagus ya bagus, tapi ada sisi lemahnya. Sisi lemahnya di mana? Sisi lemahnya biasanya gampang sekali dihinggapi penyakit takabur, sombong, riya, ujub, membanggakan diri. Itu gampang sekali, Pak. Orang yang berlimpah harta itu gampang sekali kena penyakit sombong, riya, pamer, ujub, membanggakan diri, sum'ah, senang disebut-sebut namanya, terus terbuai dengan pujian-pujian dari orang. Itu gampang sekali menghinggapi orang yang berlimpah harta. Kalau orang miskin udah nggak ngarep begituan, Pak, karena nggak ada ceritanya orang miskin dipuji-puji, biasanya nggak ada. Nah, makanya di sini ada sisi lemahnya di situ. Ada sisi lemahnya. Makanya jalur satu ya ada, jalur dua ya ada. Terus bagaimana harusnya? Lah, bagaimana harusnya Bapak ikutin aja alur kehidupan yang sudah Allah berikan, terus menempatkan diri sesuai dengan kondisi yang sudah Allah tetapkan. Kalau sebab namanya miskin, namanya kaya itu bagian dari takdir Allah. Kita nggak usah berbuat banyak. Kalau emang uratnya urat kaya, ya mau ditipu kayak apa ya nggak miskin itu orang, Pak. Betul itu, Pak. Makanya salah satu sahabat Rasulullah, Abdurrahman, Pak, itu gagal menjadi orang miskin, Pak. Iya. Dia tuh bosan jadi orang kaya. Dalam sejarahnya ini sahih. Bosan jadi orang kaya, saya pengen jadi orang miskin. Sampai kepengen jadi orang miskin itu, kurma busuk warga yang sudah nggak laku, udah dikumpulin dan mau dibuang, sama dia dibeli, Pak. Belinya itu sebagaimana kurma bagus dan 2 kali lipat. Tujuannya apa? Dia pengen menghabiskan hartanya, bosan jadi orang kaya. Betul, Pak. Itu kisah nyata itu. Sini nggak ada kan? Karena kayaknya belum keterlaluan. Kalau udah keterlaluan bosan, Pak. Akhirnya betul itu, Pak. Sama Abdurrahman dibeli itu kurma sekampung yang busuk, dibeli dengan harga seperti kurma bagus, bahkan dilipatkan 2 kali lipat. Udah dibeli tuh. Habis dibeli udah dia seneng, alhamdulillah harta saya udah habis. Ternyata gagal jadi orang miskin. Datang itu utusan dari raja Syam di situ datang. Dia mencari-cari kurma busuk buat obat, coba. Sekampung nggak ada yang punya karena udah diborong Abdurrahman. Sekampung ditanya nggak ada yang punya, udah dibeli Abdurrahman. Ulang sekampung kurma busuk udah diborong. Akhirnya Abdurrahman ditanya, ini kurma mau saya beli. Enggak, saya nggak pengen jual rumah. 2 kali lipat, enggak. 10 kali lipat, ya udah deh beli. Akhirnya gagal jadi orang miskin. Ya uratnya urat kaya. Dan sebaliknya loh, Pak. Artinya kalau memang uratnya urat miskin, mau miara tuyul kayak apa ya tetap aja jadi. Artinya begini, miskin kaya takdir Allah, udah nggak usah kita pikirin, karena itu takdirnya Allah. Yang penting apa? Menempatkan diri sesuai dengan alur yang Allah berikan kepada kita. Karena setiap orang itu punya alur ceritanya masing-masing, betul. Tempatkan diri, oh saya lagi di atas, berarti saya harus begini. Saya jangan sampai terjebak dengan sifat-sifat riya, takabur dan sebagainya. Oh saya lagi di bawah, saya harus begini. Nah, begitu loh, Pak. Sehingga itu semua itu menjadi bernilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak perlu ngiri, coba saya punya duit, saya pasti nyumbang sekian. Nggak usah ngomong begitu. Tempatkan diri aja sesuai dengan alurnya. Nah, insya Allah barokah hidup kita, pahala kita banyak, mati husnul khotimah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.